Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat inklusi, perkenalkan nama saya Friska Putri Haryani dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan nomor NIM 24770123110. Pernah nggak sih kalian dengar istilah anak berkebutuhan khusus? Atau mungkin kalian pernah mendengar anggapan bahwa mereka adalah beban atau harus dikasihani? Eits, tunggu dulu. Hari ini kita akan membongkar mitos-mitos yang salah kaprah seputar anak berkebutuhan khusus dan menggantinya dengan fakta yang sebenarnya. Siap-siap tercerahkan ya. Sebelum kita masuk ke mitos dan fakta, kita kenalan dulu yuk dengan istilahnya. Anak berkebutuhan khusus atau yang sering disingkat ABK adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang memiliki perbedaan dalam aspek fisik, intelektual, emosional, maupun sosial. Mereka mungkin memerlukan dukungan ekstra seperti terapi atau alat bantu untuk hal-hal yang biasanya tidak dibutuhkan oleh anak-anak lain. Tapi tahu nggak sih, istilah ABK ini sebenarnya sedang diperdebatkan loh. Banyak ahli yang justru menyarankan untuk tidak menggunakan istilah ini. Kenapa ya? Mungkin karena istilah ini dianggap lebih menyoroti kekurangan atau keterbatasan, bukan potensi dan keunikan mereka. Nah, sekarang kita langsung aja bahas mitos-mitos yang sering beredar. Mitos yang pertama, anak berkebutuhan khusus adalah kutukan atau aib yang harus disembunyikan keluarga. Faktanya, ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti dengan tegas mengatakan bahwa semua anak yang lahir di dunia, apapun keadaan mereka, adalah amanah Tuhan yang harus kita layani sebaik-baiknya. Sayangnya, stigma ini masih kuat di masyarakat. Banyak orang tua yang masih menyembunyikan anak berkebutuhan khusus karena takut akan stigma buruk, diskriminasi, dan penolakan. Akibatnya, anak-anak ini justru kehilangan hak-hak mereka, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Padahal, justru dengan menerima dan mendukung mereka, kita memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Mitos yang kedua, anak berkebutuhan khusus tidak bisa berprestasi dan hanya pantas menerima belas kasihan. Faktanya, ini adalah stigma yang sangat merugikan. Komisi Nasional Disabilitas menekankan bahwa pendekatan yang benar adalah berbasis hak, bukan belas kasihan. Masih banyak orang yang memandang penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang harus dikasihani, padahal mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesempatan dan dikembangkan potensinya. Lihatlah contoh nyatanya. Banyak anak berkebutuhan khusus yang berprestasi di bidang akademik, seni, hingga olahraga. Di berbagai sekolah inklusif dan SLB, kita bisa menemukan siswa dengan disabilitas yang mampu berkarya, bermain musik, dan berprestasi membanggakan. Mitos yang ketiga, ini khusus untuk teman-teman dengan disabilitas netra. Banyak yang mengira mereka hidup dalam kegelapan total dan tidak bisa menggunakan teknologi. Faktanya, ternyata tidak semua disabilitas netra itu buta total loh. Ada kategori low vision yang masih memiliki sisa penglihatan. Misalnya bisa melihat bayangan samar atau objek dalam jarak tertentu. Dan soal teknologi, ini sudah ada aplikasi screen reader atau pembaca layar yang membantu teman-teman tunanetra menggunakan handphone dan laptop. Aplikasi ini akan membacakan semua objek yang ada di layar. Bahkan ada juga mitos yang mengatakan pendengaran mereka otomatis lebih tajam. Faktanya, ketika seseorang kehilangan satu indera, mereka memang lebih memaksimalkan indera lainnya, termasuk pendengaran dan daya ingat. Mitos yang keempat, anak berkebutuhan khusus harus disekolahkan di tempat terpisah, tidak boleh bergabung dengan anak-anak lain. Faktanya, anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Memang benar, beberapa anak dengan kebutuhan khusus memerlukan penanganan khusus dalam pendidikan, seperti penyampaian materi dan kurikulum yang disesuaikan. Tapi ini bukan berarti mereka harus dipisahkan. Pendidikan inklusif adalah kuncinya, di mana anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak lain di sekolah reguler, namun tetap mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan. Pemerintah pun terus berupaya menciptakan sekolah-sekolah yang ramah dan inklusif. Bahkan, anak yang berkebutuhan khusus juga bisa menjadi inspirasi dan membantu teman-temannya. Ada cerita dari Maryam, seorang siswi inklusif yang mengatakan, teman-teman membantu saya angkat kursi dan saya bantu teman di pelajaran bahasa Inggris. Kita saling bantu, semua anak harus bisa sekolah, jangan ada yang tertinggal. Nah, sahabat inklusi, itulah beberapa mitos yang sering kita dengar tentang anak berkebutuhan khusus. Poin penting yang perlu kita ingat, pertama, anak berkebutuhan khusus adalah amanah, bukan aib atau kutukan. Mereka berhak mendapatkan kasih sayang, dukungan, dan kesempatan yang sama dengan anak-anak lain. Kedua, mereka memiliki potensi yang luar biasa. Jangan melihat mereka dari kekurangannya, tapi lihatlah kelebihan dan bakat yang mereka miliki. Yang ketiga, pendidikan inklusif adalah jalan terbaik untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Semua anak berhak belajar bersama. Dan yang paling penting, jangan takut bertanya. Daripada berasumsi dan menyebarkan mitos, lebih baik tanyakan langsung kepada mereka atau keluarganya tentang apa yang mereka butuhkan dan bagaimana kita bisa mendukung. Karena pada akhirnya setiap anak istimewa dengan caranya masing-masing. Yuk, kita bangun Indonesia yang lebih inklusif dan ramah untuk semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.